Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Galuh Tisnawidiana, mahasiswa S3 jurusan Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang. Kehidupan manusia telah memasukkan organisasi di dalam aktivitasnya, karena manusia tidak dapat membangun atau mengatur suatu sistem kerja yang efektif dan efisien tanpa adanya organisasi. Dalam proses mendirikan suatu perusahaan atau lembaga, organisasi harus membantu suatu tim agar bekerja sama. Meskipun demikian, suatu organisasi mencakup seluruh kehidupan manusia, bukan hanya di perusahaan saja. Setiap orang sejak lahir telah menjadi anggota organisasi yang ada di sekitarnya. Tanpa kita sadari, salah satu organisasi kecil adalah keluarga. Dari perspektif sosial, keluarga adalah organisasi kecil dengan anggota yang memiliki peran masing-masing. Selain peran mereka dalam organisasi kecil ini, ayah, ibu, dan anak memiliki tujuan yang ingin mereka capai. Salah satu komponen kehidupan adalah organisasi, yang bertujuan untuk mengatur dan membimbing manusia dalam mewujudkan keinginannya. Akibatnya, mempelajari organisasi apapun merupakan hal penting dan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk bersosialisasi dengan orang lain. Istilah organisasi mengacu pada entitas terstruktur yang diciptakan untuk mencapai tujuan sasaran tertentu. Bentuk entitas ini bisa bermacam-macam seperti koperasi, lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, atau lembaga pendidikan. Organisasi dicirikan oleh pembagian kerja, di mana individu diberi tugas dan tanggung jawab tertentu berdasarkan keahlian dan kualifikasi mereka. Struktur organisasi memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana tugas dibagi koordinasi antara karyawan dan yang lainnya, dan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Selain itu, pengembangan organisasi melibatkan penetapan tujuan dan sasaran strategis, menentukan arah kegiatan, dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi terdiri banyak komponen yang berbeda seperti manusia, struktur, budaya, dan teknologi. Memahami organisasi adalah penting bagi setiap orang yang ingin bekerja atau menjadi pemimpin. Salah satu cara untuk memahami organisasi dengan menggunakan kerangka kerja Bullman and Dill. Kerangka kerja ini terdiri dari 4 perspektif: perspektif struktural, perspektif manusia, perspektif politik, dan perspektif simbolik. Setiap perspektif menawarkan cara yang berbeda untuk memahami organisasi. Jika seseorang ingin bekerja atau memimpin organisasi, mereka harus memahaminya. Berikut ini adalah alasan memahami organisasi sangatlah penting. 1. Untuk mengetahui peran tanggung jawab. Memahami organisasi membantu orang memahami peran dan tanggung jawab mereka di dalamnya yang membantu mereka bekerja secara efektif dan efisien. Meningkatkan produktivitas. Memahami tujuan dan strategi organisasi membantu orang memahaminya untuk mereka yang bekerja lebih produktif dan efisien. 3. Meningkatkan kepuasan kerja. Memahami organisasi membantu mereka untuk memahami budaya dan nilai-nilai, sehingga mereka lebih puas dengan pekerjaan mereka. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Memahami organisasi membantu mereka memahami struktur dan cara organisasi beroperasi, sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang lebih baik. Dalam proses pengorganisasian, 2 ahli yaitu Profesor Bullman dan Profesor Dill membangun 4 kerangka pemikiran teori tentang organisasi. Menurut Bullman and Dill, organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. 4 kerangka pemikiran yang dapat digunakan memahami organisasi yaitu struktural, sumber daya manusia, politik, dan simbolik. Setiap kerangka memberikan perspektif yang berbeda tentang organisasi dan memungkinkan para pemimpin untuk mengembangkan strategi yang berbeda untuk mengatasi masalah-masalah di organisasinya.
Yang pertama, kerangka struktural. Kerangka ini berfokus pada struktur formal, peran dan tujuan organisasi. Hal ini menekankan pentingnya aturan, prosedur, dan hierarki yang jelas untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Kerangka struktural berkaitan dengan bagaimana organisasi dirancang dan bagaimana organisasi tersebut dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuannya. Kerangka sumber daya manusia. Kerangka ini menekankan pentingnya manusia dalam organisasi. Ini berfokus pada kebutuhan karyawan dan bagaimana mereka dapat termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kerangka sumber daya manusia berkaitan dengan bagaimana mengembangkan dan mengelola orang untuk memaksimalkan potensi dan kontribusi mereka terhadap organisasi. Kerangka politik. Kerangka politik berfokus pada dinamika kekuasaan, konflik, dan pengaruh dalam organisasi. Ini mencakup faktor-faktor seperti proses pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya. Memahami kerangka politik ini membantu para pemimpin menavigasi politik organisasi dan membuat keputusan efektif yang selaras dengan tujuan-tujuan organisasi. Kerangka simbolik. Kerangka simbolik menggambarkan organisasi sebagai suatu sistem simbolik yang menciptakan makna dan identitas bagi para anggotanya. Ini mencakup aspek-aspek seperti budaya, nilai-nilai, dan ritual. Memahami kerangka simbolik membantu para pemimpin membentuk budaya organisasi dan menyelaraskan dengan visi dan misinya. Dengan memahami organisasi melalui 4 bingkai ini, para pemimpin dan manajer dapat mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang organisasi, mengidentifikasi masalah dan peluang, serta mengambil tindakan yang lebih efektif dan mengelola organisasi. 4 bingkai Pullman and Deal ini dapat membantu untuk menyelesaikan masalah organisasi dengan cara-cara berikut ini. Menyediakan perspektif yang berbeda. Model 4 bingkai model Pullman and Deal memberikan 4 masalah organisasi dengan mempertimbangkan setiap kerangka. Pemimpin dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kekuatan dan kelemahan organisasi dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja mencapai tujuan. Yang pertama, membantu mengidentifikasi masalah. Dengan mempertimbangkan setiap kerangka, pemimpin dapat mengidentifikasi masalah organisasi dari berbagai sudut pandang. Misalnya, kerangka struktural dapat membantu mengidentifikasi masalah dan struktur organisasi, sementara kerangka sumber daya manusia dapat membantu mengidentifikasi masalah dalam motivasi karyawan. Membantu mengembangkan solusi. Dengan memperhatikan setiap kerangka, pemimpin dapat mengembangkan solusi yang lebih holistik untuk masalah organisasi. Misalnya, solusi yang dihasilkan dari kerangka politik dapat melibatkan negosiasi dan negosiasi, sementara solusi yang dihasilkan dari kerangka simbolik dapat melibatkan perubahan budaya organisasi. Membantu menghindari pemikiran sempit. Dengan mempertimbangkan setiap kerangka, pemimpin dapat menghindari pemikiran sempit dan terjebak dalam suatu perspektif saja. Ini dapat membantu pemimpin untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan mencapai hasil yang lebih baik untuk organisasinya. Dengan demikian, model bingkai Pullman and Deal dapat membantu pemimpin dalam menyelesaikan masalah di organisasinya dengan memberikan perspektif yang berbeda. Membantu mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi, dan menghadirkan pemikiran dan menghindari pemikiran yang sempit. Fungsi dan tujuan organisasi. Fungsi dan tujuan organisasi yaitu untuk organisasi dapat berjalan dengan baik, terdapat berbagai macam fungsi dan tujuan yang harus dipenuhi. Setiap perspektif dalam organisasi memiliki peran dan tujuan yang unik. Menurut 2 ahli tersebut, Pullman and Deal, perspektif tersebut adalah struktural, manusia, politik, dan simbolik. Perspektif struktural memastikan bahwa organisasi memiliki struktur yang jelas dan terorganisasi dengan baik. Adalah tujuan dari perspektif struktural yang menekankan betapa pentingnya
Struktur organisasi mencapai tujuan. Ini dapat dengan menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas, memastikan bahwa anggota kelompok memiliki peran yang jelas untuk mencapai tujuan kelompok. Perspektif manusia menekankan pada hubungan antara anggota organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan. Menurut perspektif ini, tujuan utama adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Tujuan dari sudut pandang manusia adalah untuk menjamin bahwa setiap anggota organisasi merasa dihargai dan diakui dan melibatkan kesempatan untuk mengembangkan dan berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Perspektif politik. Perspektif politik menekankan betapa pentingnya kekuasaan dan politik dalam organisasi. Fungsi utama dari perspektif ini adalah untuk memahami dan mengelola keduanya. Tujuan perspektif politik adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan dan politik tidak menghambat tercapainya tujuan organisasi dan dapat memastikan bahwa setiap anggota organisasi memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Perspektif simbolik. Perspektif simbolik menekankan betapa pentingnya simbol dan budaya dalam organisasi. Fungsi utama dari perspektif ini adalah untuk menciptakan simbol dan budaya yang mendukung tujuan organisasi. Tujuan perspektif simbolik adalah untuk memastikan bahwa identitas organisasi dapat kuat dan mudah dikenali yang dimiliki oleh setiap anggota. Macam-macam organisasi. Teori tentang jenis organisasi dikembangkan oleh teori organisasi Bowman and Dill. Mereka berpendapat bahwa ada jenis organisasi. Yang pertama, organisasi kepala suku, yaitu organisasi yang didasarkan pada kekerabatan atau hubungan pribadi. Organisasi ini bisa memiliki budaya yang kuat dan struktur yang longgar. Organisasi tiga pasar atau market adalah organisasi yang berbasis pada pertukaran barang dan jasa. Keputusan dibuat berdasarkan konteks dan keputusan bersama. Dari seringkali tidak ada aturan yang jelas. Organisasi ini biasanya beroperasi di berbagai tempat atau bersifat kompetitif. Tidak ada hubungan pribadi yang kuat antara anggota organisasi dan keputusannya diambil berdasarkan keuntungan dan efisiensi. Organisasi tipe mesin, yaitu organisasi tipe mesin adalah organisasi yang didasarkan pada struktur formal atau aturan yang jelas. Organisasi ini biasanya memiliki hierarki yang terstruktur dengan jelas dan keputusan diambil berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Anggota organisasi diharapkan untuk mengetahui aturan dan prosedur tersebut. Inovasi dan eksperimen adalah dasar pengambilan keputusan dan seringkali tidak ada peraturan yang jelas. Dalam kenyataannya, banyak organisasi menggabungkan semua jenis organisasi di atas. Namun, mendapatkan pemahaman tentang jenis organisasi ini dapat membantu memahami bagaimana organisasi bekerja dan membuat keputusan. Kerangka organisasi. Agar organisasi dapat berfungsi dengan baik, mereka harus memiliki struktur yang jelas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang struktur organisasi dan meningkatkan kinerjanya. Perspektif struktural, yaitu perspektif struktural mengacu pada elemen formal organisasi secara hierarki atau aturan dan protokol. Ada 4 jenis struktural menurut Bowman and Dill, yaitu mesin, profesional, divisi, dan adhokrasi. Struktur mesin dicirikan adalah hierarki yang sangat terpusat dengan garis wewenang yang jelas dan fokus pada efisiensi. Struktur profesional didasarkan pada keahlian karyawan dengan fokus pada spesialisasi atau otonomi. Struktur divisi didasarkan pada produk atau layanan dengan hierarki dan sumber daya yang unik untuk masing-masing divisi. Adhokrasi mengutamakan kreativitas dan inovasi sehingga strukturnya fleksibel dan mudah disesuaikan. Perspektif sumber daya manusia. Perspektif ini berkaitan dengan individu yang melibatkan suatu organisasi dan
cara mereka dikelola, mengembangkan motivasi dan memberdayakan karyawan sangat penting. Menurut perspektif ini, menurut Bulman and Deal, ada 4 jenis praktik sumber daya manusia: komitmen, kompetensi, kesesuaian, dan efektivitas biaya. Praktik komitmen berkonsentrasi pada menciptakan rasa loyalitas dan komitmen di antara karyawan. Praktik kompetensi berkonsentrasi pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Dan praktik kesesuaian berkonsentrasi pada penyelarasan tujuan dan nilai-nilai organisasi dengan karyawannya. Praktik efektivitas biaya konsentrasi pada pengolahan biaya sambil memperhatikan tingkat fleksibilitas. Perspektif politik adalah tentang bagaimana kekuasaan bekerja dalam organisasi. Kekuasaan korsif, unitarian, normatif, dan simbolik. Menurut Bulman and Deal, kekuasaan normal berasal dari nilai-nilai dan keyakinan umum. Sedangkan kekuasaan korsif bertanggung pada rasa takut dan hukuman. Kekuasaan utilitarian tergantung pada penghargaan dan intensif. Dan kekuasaan simbolik berasal dari penggunaan simbol atau ritual untuk memberikan makna. Perspektif simbolis berkaitan dengan budaya dan makna suatu organisasi dan menekankan pada memahami bagaimana kekuasaan bekerja dan bagaimana menggunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang sangat penting. Menurut Bulman and Deal, ada 4 jenis budaya: Klein, advokasi, pasar, dan hierarkis. Kolaborasi dan kerjasama adalah ciri khas budaya Klein. Budaya advokasi berfungsi pada inovasi dan kreativitas. Budaya pasar berfokus pada prestasi dan persaingan. Dan budaya hierarki berfokus pada aturan dan prosedur. Perspektif simbolik menekankan betapa pentingnya membangun budaya organisasi yang kuat, yang sesuai dengan tujuan dan prinsip organisasi. Kompleksitas organisasi. Kompleksitas organisasi mengacu pada beberapa saling ketergantungan dan kompleks sebagai komponen suatu organisasi. Ini adalah konsep yang terdiri dari berbagai komponen organisasi seperti struktur budaya, proses, dan orang-orangnya. Berikut ini beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap kompleksitas organisasi. Struktur organisasi, struktur yang sangat konsentralisasi dengan hierarki berlapis dapat menyebabkan kurangnya fleksibilitas dan daya tanggap, sedangkan struktur organisasi terdesentralisasi dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan kontrol.